Injil Yesus Kristus menurut kitab Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35. Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menunggu engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memelihara itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah. Agil mengikuti lomba melukis. Dia melukis becak terbang. Dari mana inspirasinya? Sudah pasti dari abahnya, dari bapaknya. Bapaknya seorang penarik becak, dan dia menggambar becak terbang milik bapaknya. Juri kehormatan dalam perlombaan itu adalah Pak Wirahat. Dia sebenarnya penduduk asli kampung tersebut. Namun dia berhasil menjadi pelukis terkenal sampai ke mancanegara. Bahkan lukisannya saja dihargai sampai ratusan juta. Seharusnya di desa ini dibangun studio khusus untuk melukis, kata Pak Wirahat kepada anggota juri yang lain. Ayo buatkan proposal anggarannya, kasihkan ke saya, nanti saya yang membiayai pembangunannya. Yang utama adalah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mencipta, untuk berkreasi, untuk berekspresi. Dunia mereka itu begitu murni, jangan dirusak, kata Pak Wirahat lagi. Ya Pak, ya Pak. Baik Pak, baik Pak. Juri-juri yang lain mengangguk-angguk dengan hormat. Pak Wirahat adalah orang penting. Pak Wirahat lalu memilih 6 lukisan yang menurutnya
Dan salah satunya adalah lukisannya Agil, lukisan becak terbang. Tapi Pak, juaranya cuma 3, kata anggota-anggota juri yang lain. Tidak apa, saya tambah 3 lagi. Nanti saya kirimkan, saya tambahkan hadiah 3 lagi untuk mereka. Kasih semuanya hadiah. Baik Pak, baik Pak. Bapak tolong menandatangani dulu sertifikat penghargaan untuk anak-anak ini. Maka Pak Wirahatu menandatangani 6 sertifikat yang bertuliskan nama-nama para juara lomba lukis itu. Setelah itu dia kembali ke hotel. Semua berjalan lancar, tidak ada yang salah. Sampai salah seorang anggota juri gelisah. Bolak-balik dia periksa-periksa itu lukisan, 6 lukisan yang terpilih. Dia cocokkan lagi dengan sertifikat ke-6 juara itu. Ada yang aneh. Lukisan becak terbang itu adalah lukisan dengan nomor urut peserta 26. Tetapi nama yang tertera di situ adalah Lucia Larasati. Itu nama yang terdaftar. Padahal satu-satunya anak yang melukis itu mereka sudah kenal sangat baik. Dialah Agil yang memang juga sudah sangat mengenal becaknya Abah. Maka dia bisa menggambar dengan begitu menarik. Sampai Pak Wirahat pun memilihnya menjadi juara pertama. Rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nomor 26 itu adalah nomor urut Lucia Larasati. Ketika lomba dilangsungkan, dia tidak bisa hadir karena dia sakit. Lalu nomor pesertanya dan kertas lukisnya diberikan pada Agil. Tetapi panitia, anggota juri lupa mencoret nama Lucia Larasati dan menggantinya dengan nama Agil. Lalu bagaimana ini? Tanya juri nomor 2 yang menemukan keanehan itu pertama kali. Lalu ketua juri di antara mereka berkata, tentu saja kita berikan pada Lucia. Loh, itu kan tidak adil Pak untuk Agil. Kan Agil yang melukis gambar ini. Lalu kepala juri berkata lagi, ini keputusan yang sulit tetapi harus diambil. Kalau kita minta Pak Wirahat untuk menandatangani sertifikat yang baru, nanti apa kata beliau? Kalau kita datang ke hotel beliau dan meminta beliau untuk menandatangani lagi, kelihatan sekali kalau kita ini tidak profesional sampai membuat kesalahan sepele semacam ini. Kalau urusan lomba lukis saja tidak becus, tentu nanti Pak Wirahat berpikir tidak bisa mempercayai kita untuk membangun studio lukis. Sudah tidak usah dibahas lagi. Lucia yang tetap menjadi juaranya. Ceritanya tidak menyenangkan. Seandainya saja para juri itu berani bertanggung jawab, berani mengakui kesalahannya, berani menjelaskan duduk perkaranya, tentu Pak Wirahat mau menerima penjelasan mereka, mau memaafkan kesalahan mereka, dan tentu dia juga tidak keberatan kehilangan 1-2 menit untuk menandatangani sertifikat yang baru. Tetapi ceritanya tidak demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang tahu, setiap kita tahu, bahkan kita orang tua juga mengajarkan kepada anak-anak, kalau kamu salah, ya minta maaf. Kalau kamu salah, ya akui kesalahanmu dan minta maaflah, dan perbaikilah kesalahanmu sekuat engkau mampu. Tetapi kenyataannya terkadang minta maaf itu sulit, mengakui kesalahan itu sulit. Dan biasanya yang paling sulit minta maaf itu orang dewasa, termasuk saya. Kalau salah, bukannya mengaku, malah membela diri. Tidak ada seorang pun yang mau disalahkan. Jadi otomatis atau kecenderungan yang umumnya terjadi ketika melakukan kesalahan, kita defensif dulu, membela diri dulu. Kenapa? Gengsi, takut hilang muka, malu. Masa sudah dewasa bisa melakukan kesalahan seperti itu? Masa sudah tahu benar dan salah masih salah? Masa sudah tahu membedakan yang baik dengan yang tidak baik masih salah? Malu, gengsi, takut hilang muka, harga diri yang jatuh, atau kita tidak berani menanggung konsekuensinya.
menanggung konsekuensi dari kesalahan yang kita perbuat. Itu antara lain alasan-alasan yang umumnya menjadi latar belakang orang enggan untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Ketika ditegur, ketika diingatkan, ketika ditanya, tidak ada yang suka. Ditanya soal kesalahannya, soal tindakannya, soal apa yang dilakukan yang tidak benar, yang melenceng, diingatkan, ditegur, tidak ada yang suka, malah tersinggung, marah. Kalau tersinggung tandanya ya benar. Kenapa tersinggung? Kenapa marah? Menutupi rasa bersalah, menutupi kesalahannya. Ada orang yang berdalih, cari alasan, ngeles, ada yang membela diri, atau ada yang menyalahkan orang lain. Bukan karena saya, dia yang salah. Bukan karena saya, situasinya begitu. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan. Itu yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8-15. Tuhan Allah bertanya kepada Adam, apakah yang engkau perbuat ini? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk engkau makan itu? Tuhan tidak menyalahkan. Tuhan cuma bertanya, apa engkau makan? Dan apa jawaban Adam? Adam menyalahkan Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah, gara-gara dia ini loh, gara-gara dia kasih saya buah itu maka saya makan. Allah ganti bertanya kepada Hawa, tidak menyalahkan. Allah bertanya, apa yang kau berbuat ini? Ganti Hawa menyalahkan ular. Ular ini yang memperdaya, ular ini yang menipu saya, maka saya makan. Kalau saya tanya kepada murid-murid katekisan pada berkata, ganti mereka menyalahkan Allah. Salah Allah kenapa menciptakan pohon itu sampai menggoda manusia untuk memakannya? Persoalannya jadi runyam, jadi rumit. Hidup itu begitu sederhana ketika semua orang mau dengan besar hati, dengan sikap kesatria, dengan sikap berani, dengan rendah hati juga, bertanggung jawab dan mengaku, ya saya yang salah, minta maaf, selesai sudah masalah di situ. Atau sudah langsung kepada tindakan berikutnya, memperbaiki kesalahan. Tetapi menjadi runyam ketika orang muter sana muter sini, berdalih begini, berdalih begitu, menyalahkan situasi, menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Yang penting bukan saya. Semua menjadi runyam karena manusia bersikap defensif, membela diri, bahkan cenderung menyalahkan orang lain atas apa yang sudah terjadi. Hal yang serupa Bapak Ibu Saudara yang terkasih ini terjadi juga di kisah Injil. Yesus menyembuhkan orang banyak. Mereka itu sakit bukan hanya fisiknya, tetapi juga ada yang kerasukan roh jahat, dan Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari dalam diri orang-orang. Semua penduduk yang melihat itu antusias, percaya Yesus itu utusan Allah dan memuliakan Allah. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus dan percaya. Tapi reaksi yang berbeda datang dari para pemuka agama. Orang-orang Farisi tidak suka. Maka mereka memanggil pihak berwenang, ahli-ahli Taurat. Mereka yang mengerti firman Tuhan dari Yerusalem, dari bait suci sana, didatangkan untuk menyelidiki Yesus. Dan apa kesimpulan mereka? Mereka menuduh Yesus mengadakan rupa-rupa mujizat menggunakan kekuatan hitam, bahkan menuduh dia kerasukan roh jahat. Bahkan tuduhan-tuduhan mereka itu juga sudah mempengaruhi ibu dan saudara-saudara Yesus sampai mereka datang mau membawa Yesus dengan paksa, dan mereka berkata orang ini sudah tidak waras. Kita kembali dulu pada ahli-ahli Taurat. Di balik tuduhan-tuduhan itu sebenarnya ada rasa malu, ada rasa bersalah. Sebagai pemimpin agama, sebagai gembala umat, seharusnya mereka yang bertanggung jawab menyelamatkan orang-orang malang itu. Tapi mereka tidak sanggup. Maka untuk menutupi rasa malunya, menutupi kegagalannya, menutupi rasa bersalahnya, mereka menyalahkan Yesus. Oh, terang aja dia bisa,
tentu saja dia mampu, dia pakai kekuatan hitam. Karena mereka tidak berani mengakui bahwa ada orang yang bukan anggota pemuka agama atau bukan anggota dari lembaga resmi yang ternyata dipakai Tuhan untuk melakukan keselamatan. Mereka takut dilakukan, jaga gengsi, menjaga mereka punya otoritas, dan mereka menyalahkan Yesus. Ketika kita membaca kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka bukan hanya tahu apa yang baik dan yang jahat, tapi pada saat yang sama mereka menjadi sadar kalau mereka telanjang, mereka malu. Apa artinya ini? Pada saat yang sama muncul untuk pertama kali dalam kehidupan manusia yang namanya rasa malu dan rasa bersalah. Yang dilakukan manusia ketika memiliki rasa malu dan rasa bersalah, kecenderungannya adalah menutupinya dan membela diri, bukannya mengaku terus terang dan mencari pengampunan. Ini terjadi sampai dengan sekarang, bukan hanya sampai ketika kejadian Yesus dan para ahli Taurat dalam kitab Injil. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menyebutkan satu hal penting. Ayat 29. Yesus menyebutkan satu dosa yang tidak bisa diampuni. Segala jenis dosa bisa diampuni kecuali satu dosa ini. Dosa apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Apa maksudnya? Maksudnya menentang Allah, menolak Allah. Karena mereka yang menolak Allah berarti menolak pengampunan dari Allah. Roh Kudus itu, Yesus menjelaskan dalam Injil, Roh Kudus itu memberitahu, bentuknya nurani di dalam hati kita, memberitahu, mengingatkan kita pada pengajaran-pengajaran Tuhan, sehingga ketika kita salah jalan, nurani itulah yang bisa sampai muncul rasa bersalah, mulai dari dalam diri sendiri. Mungkin roh itu juga bekerja lewat orang lain yang mengingatkan kita dan menegur kita. Maka dosa yang tidak bisa diampuni ketika kita mengeraskan hati. Kita tahu kita salah, kita tahu kita merasa malu dan bersalah, tapi kita menolak untuk bertobat, untuk mengakui dosa-dosa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengaran Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita dan doa-doa kita. Tetapi yang memisahkan kita dari Allah adalah segala kejahatan yang kita perbuat, yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kita sehingga tidak mendengar, adalah dosa-dosa yang kita perbuat, yang memisahkan kita, yang merusak hubungan antara Allah dengan manusia. Ada dosa-dosa kita. Satu-satunya jalan untuk kembali adalah pengampunan, dan satu-satunya yang bisa memberikan pengampunan dan pelepasan adalah Tuhan Allah. Kalau kita menolak untuk mengakui dosa-dosa kita, bagaimana kita bisa menerima pengampunan? Orang kita merasa tidak bersalah. Mari kita mengingat perumpamaan tentang anak yang bilang, dia itu ahli waris sampai dia pergi meninggalkan rumah, maka dia tidak lagi menjadi anak, dia tidak lagi menjadi ahli waris. Baru ketika dia kembali, dia berbalik, dia datang kembali kepada bapaknya, dan sang bapak membuka dan menerima anak ini kembali, mengangkat dia kembali, maka pulihlah, maka jadilah dia anggota keluarga lagi. Kita semua ini anak-anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah ditebus oleh Tuhan, percaya oleh Tuhan. Tetapi masih ada kekuatan-kekuatan yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, karunia Tuhan, yaitu dosa-dosa yang kita perbuat salah satunya. Dan satu-satunya jalan adalah Tuhan yang sudah berdiri di depan pintu, mau mengampuni kita, mau memberi anugerah pelepasan kepada kita. Tapi kalau kita hanya mengeraskan hati, Tuhan sudah mengulurkan tangannya, tapi kalau kita tidak menyambutnya, maka pengampunan tidak terjadi. Maka kita tetap
menjadi orang luar, bukan anggota keluarga. Menurut Yesus, anggota keluarga ukurannya bukan hanya hubungan darah, tetapi anggota keluarga itu ukurannya adalah melakukan dan tidak melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, kadang kita bisa melakukan, kadang kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Maka satu-satunya jalan supaya kita tetap berada di dalam anugerah Allah, di dalam kerajaan Allah, adalah ketika kita terus memeriksa diri, dan ketika menemukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita tidak menunda-nunda untuk minta pengampunan. Bukan berarti minta maaf itu jadi murah, sebentar-sebentar maaf ya, tetapi hanya sekedar di mulut saja. Tetapi ketika kita mengucapkan itu betul-betul datang dari penyesalan yang luar biasa, dan itu betul-betul datang dari hati yang serius, yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki keadaan, dan berharap pada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk bisa memperbaiki